Halo Sobat Bisnis, kembali lagi di episode terbaru Ramalan Saham. Wah, uangnya banyak nih yang jatuh karena minggu lalu IHSG kembali tembus ke level 5.300. Ada berbagai macam katalis positif, tapi yang paling utama adalah ketika Joe Biden mengungguli Donald Trump di pemilu AS 2020. Hal itu membuat investor asing tercatat melakukan net buy. Wah, kayaknya semua orang lagi pada percaya diri nih. Jadi Sobat Bisnis, Presiden Jokowi telah menaikkan UU Cipta Kerja. Undang-undang itu akan menguntungkan sektor yang padat karya seperti perkebunan. Di sisi lain, harga komoditas CPO atau minyak kelapa sawit juga lagi naik nih. Apakah itu akan menjadi katalis positif sampai dengan akhir tahun bagi emiten-emiten perkebunan? Nah, kita bahas yuk. Du, lama sih lo, gue makan duluan kan jadinya. Udah nungguin dari tadi lo ya, Vin ya? Pas banget nih. Nih Sobat Bisnis, gue udah sama Vina. Dia jurnalis bisnis Indonesia tentunya yang nge-cover emiten-emiten perkebunan. Nah nih Vin, gue baca-baca nih kayaknya kuartal 3 ini labanya emiten perkebunan pada naik ya? Ya, ini angin segar di tengah pandemi COVID-19. Gila. Ya, soalnya mayoritas emiten di sektor perkebunan semuanya laba, semuanya berbalik untung, semuanya hijau-hijau labanya. Panen dong mereka? Panen laba. Wih, itu yang panennya gede siapa aja Vin di kuartal 3 kemarin? Ada Astra Agro, ada kode sahamnya itu ALI, terus ada DSNG, Dharma Satya, ada SSMS, dan ada satu lagi itu SGRO, Sampurna Agro. Kalau ALI ini pertumbuhan labanya signifikan banget dibandingin kuartal 3 2019. Dia labanya naik sampai 420,5% laba loh. Wow. Pertumbuhannya loh, 3 digit. Wow. Itu wow banget. Terus kalau dari DSNG itu juga nggak kalah wow. DSNG pertumbuhan labanya 3 digit juga, sebesar 159,58%. Terus kalau SSMS yang tadinya rugi nih, sekarang bisa berbalik untung. Tadinya rugi minus 1,36 miliar ya. Oke. Sekarang jadi untung, mencetak laba 264,97 miliar. Nah pertanyaannya nih Vin, kenapa mereka tiba-tiba bisa berbalik laba sih? Atau bahkan labanya tinggi banget di kuartal 3 ini? Karena mereka sektor berkaitan dengan komoditas ya di CPO. Jadi dia harga CPO dalam kuartal 3 tuh lagi naik banget. Dia sepanjang kuartal 3 di Bursa Malaysia harga CPO berjangka itu naik 15,39%. Wah. Jadi kayak ya cuan nggak sih? Itu dia Sobat Bisnis. Jadi salah satu katalis positifnya adalah harga daripada komoditas. Nggak disangka-sangka memang bahwa emiten perkebunan tahun ini labanya bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan sama sektor telekomunikasi yang digadang-gadang tidak akan terkena imbas daripada COVID-19. Tapi Vin, sebenarnya kalau misalnya dari yang udah lu lihat dari laporan keuangan dan wawancara juga, itu sebenarnya
apakah cuma karena harga komoditas aja laba mereka naik di kuartal 3 ini? Oh, kayak ada dari SGRO nih. Di Sampurna Agro itu mereka juga terbantu banget sama penjualan kecambahnya mereka. Itu naik sampai 2 digit, pertumbuhan 2 digit. Jadi kayak itu udah harganya naik dan ada pertumbuhan penjualan kecambahnya, kayak dia juga mencetak laba, pertumbuhan laba yang bagus. Nah, tapi sobat bisnis, selain daripada 4 emiten itu ya, ternyata ada satu perusahaan perkebunan dari konglomerat yang justru labanya terkoreksi sampai dengan 59%. Itu adalah Sinarmas Agro. Iya tuh, gue juga kemarin sempat baca, itu kenapa sih dia jadi nggak sama kayak yang lainnya? Jadi dilihat dari laporan keuangan emiten itu ya, mereka rugi selisih kursnya itu sampai dengan 700 miliar. Itu yang membuat laba mereka akhirnya terkoreksi dibandingkan dengan emiten yang lainnya. Sayang banget ya, kurang memanfaatkan momentum jadinya ya. Iya, padahal pada satu titik dolar itu sempat naik sampai dengan 16.000 sobat bisnis. Iya Nah, sih benar. Vin, kalau misalnya ngelihat dari ini kan kuartal 3 udah oke nih. Kalau dari kuartal 4 ada kabar-kabar nggak nih? Kira-kira kinerja Kabar mereka? baik untuk sektor perkebunan adalah fenomena La Nina. Dia akan meningkatkan curah hujan di kuartal 4 dan sampai prediksi juga sampai kuartal 1 2021. Jadi kalau misalnya curah hujan naik, produksi juga jadi lebih tinggi. Oke. Harganya sampai berapa sih kira-kira? Nah, Fit Solutions juga ada salah satu lembaga keuangan di internasional. Dia juga udah menaikkan prediksi rata-rata harga CPO untuk tahun ini. Yang tadinya 2.400-an, sekarang jadi naik 2.580 ringgit per ton. Tapi Indu, Apa tuh? itu kan rata-ratanya untuk tahun ini. Tapi di Q4 aja penutupan perdagangan Jumat ini di Bursa Malaysia, harga CPO itu udah sentuh 3.000 ringgit per ton. Wih, gila, itu hampir sama dengan kayak kuartal 1 kalau nggak salah ya. Iya. Di awal-awal kan sempat tuh sampai 3.000 ton. 3.000 ringgit per ton. Nah, sobat bisnis, sebagai informasi nih ya, kinerja dari emiten perkebunan itu sama dengan kinerja emiten batubara yang tergantung banget sama harga komoditas. Jadi ketika harga komoditasnya itu naik tinggi banget, nah kinerja mereka juga akan naik tinggi banget. Kalau misalnya rata-rata sampai dengan 2.500 sampai dengan 3.000 ringgit per ton, wah ini jangan kaget kalau nanti di laporan akhir tahun emiten-emiten perkebunan labanya bakal tinggi banget. Iya, kayaknya emang menjadi salah satu sektor yang paling paling hijau di antara yang lainnya yang sedang banyak merah. Yes. Gitu. Nah, ngomong-ngomong soal hijau nih, kan kita pasti sobat bisnis pengen tahu nih soal rekomendasi. Gimana tuh, Vin? Kalau dari konsensus Bloomberg, ada dari beberapa analis yang merekomendasikan SGRO untuk dibeli. Itu ada satu analis. Sedangkan untuk DSNG ada 2 analis yang merekomendasikan beli untuk DSNG. Kalau dari lo gimana, Ndu? Ali, lo kayaknya juga jago kan megang Ali? Nah, kalau Ali nih sobat bisnis, ada 15 sekuritas yang merekomendasikan beli dengan target harga sampai dengan 12.382. Wih, mantep banget nggak tuh? Iya, benar-benar. Terus kalau misalnya SSMS itu ada 2 sekuritas yang merekomendasikan beli dengan target harga sampai dengan Rp1.100. Kira-kira gitu sobat bisnis. Nah, itu dia sobat bisnis, rekomendasi harga dari para analis dan sekuritas. Minum dulu kali, Ndu. Aus dari tadi ngomong. Tapi Ndu, sebenarnya kita tuh jangan terlalu fokus sama pertumbuhannya labanya aja. Ada faktor lain yang harus kita perhatikan dari kinerja para emiten. Salah satunya adalah net profit margin. Tahu kan, Du? Itu adalah perbandingan antara laba dengan pendapatan. Seberapa efisien mereka untuk mendapatkan laba. Benar nggak gitu, Vin? Benar. Oke, langsung kita ke tips ala bisnis Indonesia.
Kalau SGRO, laba dibagi pendapatannya, net profit margin untuk kuartal 3 2020 berada di posisi 0,78%. Itu lebih baik dibandingkan kuartal 3 2019 yang hanya berada di posisi 0,73%. Nah, kalau SSMS, net profit margin untuk kuartal 3 2020 berada di posisi 9,67%. Itu jauh lebih baik dibandingkan net profit margin kuartal 3 2019 yang minus 0,06%. Kalau untuk Ali di kuartal 3 2020 itu net profit marginnya sebesar 4,3%, sedangkan DSNG untuk net profit marginnya di kuartal 3 2020 3,7%. Capaian itu jelas jauh lebih baik dibandingkan dengan kuartal 3 2019. Nah, sekian dulu episode ramalan saham khusus emiten perkebunan. Sampai jumpa lagi di minggu depan ya Sobat Bisnis. Jangan lupa klik like, habis itu subscribe channel ini. Saya Pandu, sampai jumpa. Video ini tidak untuk direproduksi atau disalin oleh orang lain. Rekomendasi apapun yang terkandung dalam video ini mungkin tidak cocok untuk semua investor dan tidak boleh digunakan sebagai penilaian tunggal untuk investasi. Meskipun informasi yang terkandung di sini telah diperoleh dari sumber yang kredibel, tapi tidak dapat dijamin. Semua hak dilindungi oleh PT Jurnalindo Aksara Grafika. Perbanyak referensi, selamat berinvestasi.